Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini, yaitu pertemuan ke-9 mata kuliah Bioteknologi Pangan, saya akan menjelaskan mengenai teknologi fermentasi, khususnya teknologi fermentasi di bidang pangan ya. Oke, sebelum saya mulai perkuliahannya sendiri, seperti biasa, saya akan memberikan video singkat mengenai How Fermentation Works, di mana sumbernya dari Esco Life Science Group YouTube channel. Oke, kita lihat saja dulu video ini ya. Oke. What is fermentation and how does it work? What is fermentation? Fermentation is the metabolic process where microorganisms consume carbohydrates like glucose or starch to produce alcohol or acid. It was initially developed to stabilize and preserve perishable food, but is now also used to further improve the nutritional and functional traits of certain foods. Examples of fermented foods are cheese, beer, and wine, kimchi. What are the two main types of fermentation? There are two main types of fermentation: alcoholic and lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation, also called ethanol fermentation, is a type of fermentation which products are ethanol and carbon dioxide. It is performed by yeast species, specifically Saccharomyces, for the production of alcoholic drinks such as beer and wine, as well as foods such as bread. Lactic acid fermentation breaks down sugars, producing energy in the form of ADP. This process is so named because lactic acid is a byproduct of this reaction. A typical example of lactic acid fermentation is making yogurt by the bacteria Lactobacillus. What is the process of fermentation? The fermentation process starts with glucose, a simple sugar that undergoes glycolysis to produce pyruvate. Pyruvate will then be converted to ethanol with the use of yeast for alcoholic fermentation, or lactic acid with the use of lactic acid bacteria for lactic acid fermentation. How to perform a successful fermentation. From employing the appropriate working space during sample preparation and fermentation procedures to storing the involved microorganisms properly, fermentation requires ideal working conditions and environment. Here are the laboratory equipment that are needed to set the fermentation up for success. Cultivation and storage of microorganisms. ESCO isotherm 4-stand natural convection. Laboratory incubators are used to culture Saccharomyces at 30 to 35 degrees Celsius, Lactobacillus at 37 degrees Celsius. These laboratory incubators are crucial for maintaining the optimum temperature and condition for the microorganisms to flourish. ESCO refrigerators and freezers are used to store Saccharomyces at -20 or -80 degrees Celsius, Lactobacillus at 4 degrees Celsius. A -80 degrees Celsius lab freezer is the best storage equipment for the pure liquid culture of yeast, while probiotic bacteria strains can be kept at 4 degrees Celsius in culture. Sample preparation and aseptic techniques. ESCO LaminaFlow cabinets are used for safe handling of microorganisms and avoid cross-contamination. It is designed to facilitate the aseptic transfer and smear of probiotic bacteria and yeasts onto solid media. Fermentation is a well-known natural process used by humanity for thousands of years. It is not only useful in food manufacturing, but also encompasses the production of desirable products, such as the generation of fuel from vegetable sources and more. And as the world progresses for future discoveries in the science fermentation, so are the technologies. Find out more about the ESCO Life Sciences products through the links provided in the description below. Oke, cukup ya mungkin ya, karena sisanya adalah promosi produk-produk dari Esco Life Science. Dan di sini saya bukan fokusnya ke promosi produknya, tapi lebih ke materi mengenai fermentasinya itu sendiri ya.
Jadi saya tegaskan ini bukan video promosi yang untuk di video saya ini, tapi lebih ke video perkuliahan yaitu materi mengenai teknologi fermentasi. Oke, lanjut ya. Jadi tidak bosan-bosannya saya menjelaskan mengenai ini, itu mengenai definisi fermentasi dulu. Karena supaya ya lebih jelas gitu mengenai fermentasi itu sendiri. Jadi by definition, fermentasi itu adalah proses yang memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Ini definisi fermentasi secara modernnya ya, karena kalau sebelumnya fermentasi hanya secara umumnya hanyalah menggunakan mikroba untuk menghasilkan produk baru kan, produk fermentasi baru. Tapi kalau fermentasi secara modern, kira-kira seperti inilah definisinya, yaitu fermentasi ini merupakan proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih berguna dengan bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Itu kira-kira arti dari definisi fermentasi ini. Lalu mikroorganisme yang digunakan itu bisa menggunakan bakteri, protozoa, jamur, atau kapang atau fungi dan ragi atau yeast. Contohnya adalah pembuatan tape, tempe, kecap, oncom, roti, brem, keju, dan juga yogurt. Itu kira-kira fermentasi secara detailnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin hanya fermentasi secara garis besarnya saja. Lalu, nah ini baru saya masuk seperti yang sudah dijelaskan juga di video barusan, fermentasi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah alcoholic fermentation atau fermentasi alkohol, di mana fermentasi ini adalah kita mengubah gula seperti misalnya glukosa diubah menjadi etanol yaitu alkohol dan juga karbon dioksida oleh mikroorganisme seperti misalnya ragi atau yeast dan juga bakteri lainnya. Contohnya, ya karena alkohol saya menggunakan sampel yang paling gampang aja, bir. Di mana prosesnya itu adalah melibatkan fermentasi malt, yaitu gula dari biji-bijian oleh ragi, sehingga itu akan menghasilkan bir yang mengandung etanol dan karbon dioksida dan memiliki ya sifat memabukkan karena mengandung alkohol ini. Lalu yang kedua adalah fermentasi asam laktat atau lactic acid fermentation. Ini juga dijelaskan di video barusan ya, bahwa ini fermentasi ini prosesnya adalah gula, jadi sama ya gula seperti alkohol juga, tapi di sini gulanya ini diubah menjadi asam laktat oleh mikroorganisme, contohnya adalah bakteri asam laktat atau BAL. Ini sudah pernah saya bahas juga di materi sebelumnya ya. Contohnya yogurt, di mana yogurt ini produksi melalui fermentasi susu oleh bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus, yang nantinya akan menghasilkan tekstur kental dan juga rasa asam yang khas yogurt gitu. Oke, jadi ini adalah dua jenis fermentasi yang sudah banyak digunakan atau sudah lazim digunakan sampai dengan saat ini gitu. Nah, fermentasi itu ada tiga faktor penting. Yang pertama adalah substrat atau bahan makanannya. Ya jelas kalau nggak ada substratnya apa yang mau difermentasikan kan? Nah ini bisa berupa makanan padat ataupun cair yang khususnya ini mengandung air, sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, dan juga vitamin. Sehingga ini cocok untuk ditumbuhi oleh berbagai jenis mikroorganisme. Yang kedua adalah mikroorganisme. Ini juga jelas. Kalau nggak ada mikroorganisme, siapa yang melakukan fermentasinya kan? Yaitu bakteri, kapang, atau hamir. Dan yang terakhir ini adalah yang kondisi mungkin yang paling menentukan hasilnya ya adalah kondisi fermentasinya. Di mana fermentasi ini bisa dilakukan dalam berbagai kondisi, contohnya kondisi aerobik yang membutuhkan oksigen, terutama oksigen banyak ya. Semi anaerobik, butuh oksigen tapi nggak banyak-banyak amat, jadi terbatas. Dan anaerobik, tidak membutuhkan oksigen gitu. Nah, itu tiga faktor utama dalam fermentasi. Contohnya bisa dilihat di sini. Jadi, apabila kita ingin melakukan fermentasi menggunakan bioreaktor, bisa kita lihat dari gambar dari BPT ini ya, BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, sebelum melakukan proses fermentasi, ini ada tiga hal yang harus disiapkan, yaitu medianya atau substratnya yang sudah disterilisasi atau bebas dari kontaminan. Lalu, jangan lupa mikroorganisme juga yang digunakan dalam proses fermentasi, dan terakhir adalah kondisinya, di mana di sini adalah kondisi bioreaktor yang digunakan.
di mana ini harus dalam keadaan steril dari kontaminannya. Baru kita masuk ke faktor-faktor berikutnya yang penting dalam menggunakan bioreaktor ini untuk melakukan fermentasi, yaitu kita mengecek pH kulturnya, di mana pH-nya itu dijaga supaya apa? Supaya sel tetap hidup tanpa mengalami pertukaran ion berlebih, yang akibatnya dapat mengakibatkan pecahnya sel organisme gitu. Lalu suhu dalam fermentor atau dalam bioreaktor juga mesti dijaga untuk meningkatkan pertumbuhan sel tanpa merusak si enzimnya ini. Karena enzim termasuk sensitif terhadap suhu gitu. Nah, lalu laju pengadukan si fermentor atau bioreaktor ini. Ini harus dijaga supaya konstan. Untuk apa? Untuk menjaga medium agar homogen tanpa merusak sel organismenya. Lalu durasi kita fermentasinya ini berapa lama, supaya kita bisa menentukan masa panen kulturnya ini dengan hasil produk yang maksimal. Dan terakhir, aerasi kulturnya. Kita jaga kadar oksigennya yang terlarut khususnya ya, untuk pertumbuhan sel organismenya. Ini ini dengan catatan kalau membutuhkan oksigen atau dengan kata lain kondisinya adalah kondisi aerob ya. Jadi ini mesti kita jaga juga kadar oksigen terlarutnya. Supaya apa? Ya supaya proses fermentasi dalam bioreaktor atau fermentor ini dapat berlangsung dengan menghasilkan produk yang maksimal. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ya itu kira-kira faktor-faktor penting terutama apabila kita ingin melakukan fermentasi menggunakan bioreaktor. Next adalah, nah ini, manfaat dari fermentasi. Untuk apa sih fermentasi itu? Kenapa sih kita mesti melakukan fermentasi? Kenapa nggak yang lain? Karena ternyata fermentasi punya manfaat yang sangat banyak dan sangat signifikan juga. Seperti misalnya ini, bisa menghilangkan atau mengurangi zat anti nutrisi, di mana kebalikannya justru fermentasi malah dapat meningkatkan kandungan nutrisi dari produk makanan tersebut gitu. Lalu dapat meningkatkan tingkat kecernaan makanan dalam makanan tersebut, lalu dapat menaikkan tingkat kesehatan, di mana produk fermentasi ini rata-rata itu lebih menyehatkan dibanding produk non-fermentasi. Lalu berikutnya, dapat menaikkan waktu simpan, dengan kata lain jadi tahan lama dan juga lebih awet ya dibandingkan makanan non-fermentasi. Dan ini mungkin yang paling utama, dapat meningkatkan nilai jual produknya sehingga menjadi lebih tinggi. Contohnya, yogurt dan susu. Biasanya, yogurt itu lebih mahal dibanding susu. Kenapa? Karena ada proses fermentasinya ini. Dan karena utamanya, gizinya atau nutrisinya itu jauh lebih banyak yogurt dibandingkan susu. Itu kira-kira kenapa produk-produk hasil fermentasi itu lebih mahal dibandingkan produk non-fermentasi. Jadi intinya lebih cuan. Kira-kira seperti itu untuk produk fermentasi ini. Next adalah, ya kita masuk ke teknologi fermentasi khususnya di bidang pangan. Jadi, makanan yang merupakan produk dari teknologi fermentasi ini adalah produk makanan yang dibuat dengan bantuan mikroba. Contohnya bakteri, kapang atau ragi ini, atau enzim, sehingga mengalami perubahan biokimia yang dikehendaki, apakah itu menghasilkan alkohol atau asam laktat. Teknologinya ini dapat memberikan ciri yang spesifik pada makanan, seperti misalnya rasa, aroma, tekstur, dan khususnya nilai gizi yang khas. Utamanya di nilai gizi ini sih yang biasanya lebih meningkat dibandingkan makanan non-fermentasi gitu. Nah, teknologi fermentasi ini bisa dilihat lebih efisien terutama dalam hal energi. Karena fermentasi itu memerlukan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pengawetan lainnya, seperti misal pengalengan atau pengeringan yang membutuhkan panas atau dengan katanya energinya lebih banyak gitu. Karena membutuhkan panas tinggi dalam hal ini. Fermentasi lebih efisien dalam hal energi. Itulah kira-kira kelebihan dari teknologi fermentasi khususnya untuk pangan ini. Dan ya, penutupnya mungkin ini ya. Kenapa penting untuk teknologi fermentasi ini? Karena hubungannya dengan food safety atau keamanan pangan. Jadi, keamanan pangan itu apa sih? Itu adalah suatu aspek kritis dalam produksi makanan yang utamanya mencakup tindakan untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan teknologi fermentasi ternyata memainkan peran yang penting dalam meningkatkan keamanan pangan melalui berbagai mekanisme. Contoh yang paling utama adalah dengan penghambatan pertumbuhan bakteri patogen. Jadi begini,
Dalam menggunakan teknologi fermentasi ini, kita menggunakan mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini sering menghasilkan asam organik seperti misalnya asam laktat, asam asetat, dan asam propionat. Jadi berbagai jenis asam-asam ini, dia akan menurunkan pH lingkungan. Sehingga apa? Sehingga dia akan menciptakan kondisi yang tidak bagus atau tidak mendukung untuk pertumbuhan bakteri-bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti misalnya salmonella. Jadi fermentasi ini ternyata bisa meningkatkan keamanan khususnya dalam keamanan pangan atau food safety yang merupakan salah satu aspek yang kritis ini karena sangat sangat pentingnya ini. Karena zaman sekarang di mana makanan-makanan kita itu banyak pengawetnya, banyak, eee menggunakan zat aditif yang berbahaya. Kita membutuhkan jaminan terutama untuk, makanan yang kita makan sehari-hari. Apakah makanan itu aman atau tidak? Ternyata dengan menggunakan teknologi fermentasi ini, kita bisa, menjamin keamanan, makanan yang kita makan tersebut gitu. Itulah kira-kira hubungan atau pentingnya teknologi fermentasi terhadap keamanan pangan ini atau food safety ini. Oke, kira-kira seperti itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai teknologi fermentasi pangan ini dan utamanya hubungannya dengan food safety. Itu mungkin inti dari perkuliahan ini. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.